Baik, yang pertama sekali adalah sequence of movement part by part pada gerakan berjalan pada bidang menurun atau jalan yang menurun. Saat akan berjalan pada jalan menurun, bagian yang berperan yaitu lower extremity diantaranya hip, knee, dan ankle joint. Dimulai dengan salah satu kakinya fleksi hip, ekstensi knee, dan plantar fleksi atau fleksi plantar ankle. Ini merupakan penjelasan tentang bagaimana persendian berfungsi selama kita berjalan menurun. Yang pertama sekali ada persendian lutut. Saat lutut menekuk, tulang paha atau femur dan tulang kering tibia bergerak satu sama lain. Persendian lutut ini mengandalkan ligamen, otot, dan tendon untuk memberikan stabilitas dan pengendalian gerakan saat akan menurunkan tubuh. Yang kedua ada persendian pergelangan kaki. Persendian pergelangan kaki terdiri dari tulang kering, tulang kaki, dan tulang pergelangan kaki, memungkinkan gerakan fleksi atau menekuk ke bawah dan ekstensi atau membungkuk ke atas. Selama menuruni lereng, persendian pergelangan kaki bekerja untuk menjaga keseimbangan tubuh, menyerap kejutan, dan memastikan pengaturan kaki yang stabil. Yang ketiga yaitu persendian pinggul. Persendian ini menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Saat kita menuruni lereng, persendian pinggul memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi, di mana memastikan stabilitas dan rentang gerakan yang cukup untuk mengimbangi tekanan dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu joint motion pada gerakan berjalan pada bidang ataupun jalan yang menurun. Nah, di slide ini saya telah memaparkan atau menjelaskan tentang joint motion di mana terdapat sendi pinggul, sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki atau ankle joint. Nah, berikutnya ini merupakan tentang hukum konkav-konveksnya, di mana pada sendi pinggul atau hip joint itu permukaan sendi pinggul memiliki bentuk konkav pada tulang panggul atau acetabulum dan bentuk konveks pada kepala tulang paha femur, atau lebih jelasnya ada pada slide ini. Ketiga adalah muscle activity atau prime mover, sinergis, antagonis, stabilizer, dan neutralizer. Pada analisa muscle activity ini saya menemukan yang pertama sendi pinggul atau hip joint. Prime movernya ada otot utama yaitu otot paha depan atau quadriceps femoris. Kemudian otot paha lurus itu rectus femoris. Sinergisnya ataupun otot pendukung yaitu otot paha belakang alias hamstring, termasuk otot bicep femoris atau otot semitendon sus. Selanjutnya masih bagian dari muscle activity yaitu pada sendi lutut atau knee joint, di mana ada prime mover, sinergis, antagonis, dan stabilizernya itu pada prime mover itu otot paha depan, kemudian untuk sinergisnya otot paha belakang, antagonisnya otot paha belakang atau hamstring, stabilizernya atau penstabil adalah otot paha samping atau vastus medialis, kemudian untuk neutralizernya adalah itu beberapa otot penghilang gerakan yang tidak diinginkan berfungsi untuk menghilangkan gerakan rotasi pada sendi lutut seperti otot sartorius. Ini merupakan struktur penonton dari prime mover. Berikutnya yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton yang dipakai di sini adalah hukum Newton kedua atau hukum aksi reaksi, di mana hukum itu menyatakan bahwa percepatan suatu objek sebanding dengan gaya total yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan massa objek tersebut, di mana secara matematis hukumnya dapat dituliskan sebagai F sama dengan M dikali A. Nah, ini dia untuk yang terakhir, leverage. Saat kita berjalan menurun, tidak ada pengungkit yang terlibat secara langsung dalam gerakan tersebut. Pengungkit merupakan alat atau struktur yang menggunakan prinsip tuas untuk menghasilkan kekuatan dan perubahan posisi. Namun, saat berjalan menurun, kita tidak menggunakan pengungkit untuk menghasilkan atau memanfaatkan kekuatan tambahan. Lebih jelasnya juga ada tertera pada slide yang sudah saya buat. Baiklah, ini merupakan ilustrasi berjalan pada jalan atau bidang yang menurun untuk menggambarkan bagaimana gerakan dari hip, knee, dan ankle. Kemudian ada berjalan berjinjit dengan sequence of motion sebagai berikut. Pada aktivitas ini, muscle activity-nya yang pertama ada gastrocnemius. Gastrocnemius adalah otot utama yang terlibat dalam fleksi plantar. Kemudian ada juga otot soleus, juga memainkan peran utama dalam fleksi plantar. Kemudian yang kedua ada plantaris. Otot plantaris juga bekerja sama dengan tendon Achilles untuk melenturkan pergelangan kaki dan lutut. Kemudian ada
flexor hallucis longus. Otot ini juga membantu Anda melenturkan jempol kaki sehingga Anda bisa berjalan dan menahan diri saat berjinjit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada flexor digitorum longus. Otot ini membantu untuk melenturkan semua jari kaki kecuali jempol. Selanjutnya ada hukum Newton dan Lagrange yang dapat Anda baca pada tulisan di bawah ini. Menganalisis kinesiologi dan biomekanik saat mengendarai mobil manual. Sequence of motion saat kaki menekan gas, rem, kopling, mobil akan melakukan plantar flexion. Gerakan tersebut terjadi karena sendi ankle memiliki sumbu melintang atau aksis transversal. Otot gastrocnemius dan solaris sebagai otot utama yang melakukan fleksi plantar. Joint motionnya yang terjadi pada hip joint berupa femur dan staburum yang membentuk ball and socket joint. Pada knee joint, femur dan tibia membentuk hinge joint, dan pada ankle joint yang membentuk sirkunduksi dengan bidang sagittal dan aksis frontal. Bisa dilihat ada beberapa muscle activity yang terdapat saat mengendarai mobil manual. Untuk hukum Newtonnya, yang terjadi yaitu hukum Newton pertama, karena pada saat gas pedal ditekan, penumpang yang berada di belakang otomatis akan terdorong ke belakang. Sebaliknya, ketika pedal rem ditekan, penumpang otomatis akan terdorong ke depan. Pengungkit yang digunakan yaitu tipe 2, karena beban di antara usaha dan poros. Distal metatarsal berbentuk konkav membentuk sendi ovoid hinge, permukaan sendi cekung konkav, maka pergerakan sliding and rolling berlawanan. Bagian superior yang konkav dan permukaan inferior yang datar dari meniscus.